Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari kampus UAD Universitas Ahmad Dahlan, asal dari Lamongan. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Kiai. Bapak Kiai ini kan ngetren di YouTube ahli berdiskusi gitu ya. Nah, mungkin bisa diberitahu rahasianya, mungkin tips-tipsnya supaya kita itu bisa enak berdiskusi dengan teman, dengan lawan bicara, atau dengan seseorang gitu. Atau mungkin keseharian Pak Kiai itu jarang tidur atau gimana lah, itu mungkin bisa kita dikasih rahasianya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ilmu ini bagus nih. Kami yang masih ijo-ijo ini gimana agar ilmunya lebih kuat dan bisa berbincang dengan kelompok apapun dengan ilmu yang memadai gitu. Ya, ilmu itu harus rajin belajar dan punya guru. Jadi di dalam belajar itu ada guru yang membimbing, kemudian juga rajin belajar sendiri. Kalau cuma punya guru pembimbing, setelah dibimbing hilang. Kalau belajar sendiri secara otodidak, tidak punya guru, bisa tersesat. Karenanya guru diperlukan ya sebagai pembimbing, belajar juga diperlukan. Itu sama-sama diperlukan. Terutama juga diskusi. Kalau di pondok-pondok itu, di pondok-pondok besar, pondok-pondok salaf, diskusi itu memang kerjaan sehari-hari. Disebut dengan musyawarah atau bahsul masail. Itu memang diskusi di pondok-pondok. Kalau itu memang para ulama kita dulu belajarnya itu luar biasa. Imam Nawawi itu yang sering disebut ya, Imam Nawawi itu wafat usianya 45 tahun. Tapi kitabnya lebih populer dari ulama-ulama yang wafatnya lebih tua dari beliau. Imam Nawawi ini belajarnya sehari semalam. Tiap hari mata kuliahnya kepada gurunya itu berapa? 14 mata kuliah. Kalau di kampus kan cuma 3, kadang 2, kadang dosennya agak masuk. Itu pun kalau dosennya masuk, kadang mahasiswanya ngantuk-ngantuk. Kadang kalau dikasih tugas gak dikerjakan. Dan kalau ngerjakan, paling yang ngerjakan 2 orang, yang lainnya cuma ngerubah-ngerubah. Karena saya juga dosen, jadi ngerti. Kalau ulama dulu ini mata kuliahnya sehari 15 dan itu dibaca terus. Setiap mata kuliah itu dibaca ratusan kali sampai hafal. Imam Nawawi itu ditanya oleh muridnya Imam Badruddin bin Jamaah, "Kaifa naumuka ya Sidi?" Gimana tuan kalau tidur? Belajar terus. Kata beliau, "Kuntu idza ghalabanin nu'as asnadtu dhahri ilal kutub lahzatan." Saya ini kalau sudah sangat ngantuk bersandar ke buku-buku di sekitarnya. Imam Nawawi itu di kamarnya buku semua. Kalau anak kuliahan di kamarnya apa biasanya? Laptop ya, sama komputer. Jadi buku semua. Saya kalau sudah sangat ngantuk bersandar pada buku. Lahzatan sebentar. Tsumman tabahtu, setelah itu bangun lagi. Jadi walaupun usianya 45 tahun, produktif beliau, karangannya banyak, karangannya besar-besar. Itu ulama-ulama dulu. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau ini dari rajinnya belajar sampai beliau berkata, "Inni la at'assafu katsiran ala fauti minal mutala'ah waqtal akli." Saya sangat merasa menyesal sekali
Gak bisa baca-baca waktu makan. Fa innal waqta waz zaman aziz. Karena waktu itu sangat mahal harganya. Jadi beliau merasa menyesal karena waktu makan gak bisa baca. Kita ini kadang gak makan gak baca. Gak makan, gak baca buku, gak baca Quran, gak baca kitab, waktu terhilang sia-sia. Itu ulama-ulama dulu. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini kalau berdebat dengan Mu'tazilah gak pernah menyalahkan. Tapi bagaimana hujjahnya Mu'tazilah diperbaiki? Kalau Mu'tazilah menyampaikan hujjah, beliau akan bilang, hujjah kamu yang bagus jangan seperti itu, kurang kuat itu. Yang kuat begini hujjahnya. Mu'tazilah terkejut, loh kok lebih kuat lagi katanya. Lah iya, tapi ini saya patahkan. Lalu setelah itu dipatahkan oleh beliau. Hebat memang karena rajin belajar. Ulama-ulama kita dulu seperti itu memang. Belajar itu apa namanya? Belajar itu memang menjadi candu, jadi kecanduan. Jadi kata Imam Bukhari itu ya, Imam Bukhari yang hafal ratusan ribu hadis itu, ditanya, sampean kok hafal semua sama kitab? Yang kata beliau, saya ini kecanduan baca. Sampean ini kira-kira yang kecanduan apa WhatsApp, apa Facebook, apa game, apa YouTube? Yang mana itu kira-kira? Ulama-ulama dulu ini kecanduannya kecanduan baca. Itu ulama dulu ya. Kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan ulama dulu. Saya ini di YouTube sama orang-orang yang di-war-warkan, pandai diskusi, pandai debat. Tak tahu pandai yang sungguh apa enggak, gak tahu. Itu hanya kata orang lah. Dan itu perlu ada saksi. Dan mungkin saksinya diterima atau ditolak nanti itu. Tadi ini di masjid itu saya cerita, di dalam Islam itu kan ada kebenaran absolut. Salah satu sumber kebenaran absolut adalah informasi yang benar. Informasi yang benar itu ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobar dari seorang nabi. Informasi mutawatir itu kata para ulama, khobar mutawatir itu minimal 5 jalur. Kalau 4 belum mutawatir tapi dipakai. Kalau hukum biasa saksikan 2, nikah saksinya 2, yang lain 2. Tapi kalau yang berat seperti zina, berapa saksinya? 4. Ya. Lebih dari 4 ini mutawatir. Kalau mutawatir itu artinya harus diterima karena qat'i. Sekarang ini waktu saksinya banyak sekali gak diterima. Gak percaya sama khabar mutawatir sekarang ini. Nah, ini bukan politik lah, ini bicara apa? Artinya sebenarnya masalah kesaksian itu di dalam Islam sudah selesai. Karenanya kalau ada orang menolak kesaksian banyak orang, nggak diterima, kita ini jangan dibodoh-bodohi, kita ngerti. Ini masalah kesaksian lah. Dan ini masih konteks ukhuwah, bukan. Karena di dalam agama seperti itu. Biar tahu aja sampean itu. Masalah yang kalau diskusi itu latihan lah. Kalau diskusi itu ingin menang, contoh saya beberapa kali debat dengan orang Syiah. Ada yang Syiah? Enggak ada. Kalau ada saya gak mau cerita karena ukhuwah. Boleh saya cerita debat dengan Syiah? Kalau mau diskusi itu, diskusi ini seperti perang. Artinya apa? Kalau kita ini mau perang, maka kita harus tahu posisi.
posisi peperangan di mana, kemudian serangan kemungkinan dari mana, pertahanannya dari mana. Harus seperti itu. Berdebat juga begitu. Kira-kira nanti yang dibahas apa, dan itu harus dikuasai. Kalau gak dikuasai jangan debat. Dan memang latihan kita, debat itu latihan, perlu latihan. Jadi memang ada caranya. Dan cara debat yang paling baik kalau cuma untuk menang adalah menyalahkan. Kalaupun ditanya, jawabannya nanti berupa pertanyaan. Itu kalau ingin menang. Kalau menjawab, kita ini kewalahan. Contoh, kamu misalnya ditanya, mau kemana? Mau ke pasar. Pasti tanya lagi, ada perlu apa? Belanja. Pasti tanya lagi, belanja apa? Tanya terus kalau kita jawab. Oh, belanja makanan. Loh, untuk siapa? Ada tamu. Tanya lagi, dari mana tamunya? Ada perlu apa? Terus begitu. Jadi kalau dialog itu kita hanya menjawab, ditanya terus. Tapi kalau jawaban kita berupa pertanyaan akan memotong dia. Perlu apa kamu tanya gitu? Ya gak ada perlunya. Ya sudah, gak usah tanya kalau gitu. Itu kalau cuma menang-menangan ya, itu namanya menang-menangan. Kalau debat menang-menangan ya begitu. Tapi kalau debat itu gak boleh menang-menangan, harus untuk menjelaskan kebenaran, dan itu harus dikuasai. Dalil kita kuasai, dalilnya pihak lawan kita kuasai, dan syubhatnya kita kuasai. Contoh, saya pernah debat dengan Syiah di YIN Jember. Ini belum masuk YouTube, tahun 2015. Makanya saya ceritakan. Kalau yang sudah masuk di YouTube, lihat aja langsung. Setelah debat berjalan 1 jam, yang Syiah ini 2 orang, alumni KUM semua, satunya 9 tahun di Iran, satunya 8 tahun. Saya sendirian di kampus. Yang menjadi moderator, wakil rektor, saya sendirian. Dapat 1 jam, yang satunya gak bisa bicara karena terbawa emosi, gak bisa bicara. Orang debat itu jangan sampai emosi, harus santai. Karena kalau emosi, nanti pikiran gak terkendali dan gak bisa berpikir. Dan walaupun benar, kesan pada orang-orang, orang yang emosi itu kalah kalau berdebat. Tapi kalau orang yang santai, kesannya itu hebat ini bagi orang yang gak ngerti persoalan. Loh, kenapa? Itu cuma dihadapi dengan senyum-senyum itu. Itu cara debat ya. Jangan, harus mampu mengendalikan emosi. Nah, yang 1 orang ini yang dari Jakarta terlalu emosi, gak bisa ngomong. Akhirnya yang dari Malang itu yang ngomong terus. Dapat 1 jam, yang dari Malang ini gertak pada saya. Ustadz, apa? Gimana kalau dialog ini gak pakai moderator? Kita langsung aja, kata. Ini kan gertak namanya. Ini gertak. Loh, saya gertak balik. Loh, bagi saya nggak apa-apa nggak pakai moderator. Tapi dari tadi kan kamu kewalahan, padahal pakai moderator. Kira-kira kalau nggak pakai gimana? Dan sepertinya kalau nggak pakai kamu tambah berat menghadapi. Gitu. Ya apa? Pakai moderator apa enggak? Ya pakai dah katanya. Lah, ini namanya kalah apa ya? Ini kalah gertak namanya. Digertak juga, tapi gertakannya itu harus santai gitu. Kamu mau debat apa tadi yang bilang nggak pakai moderator? Lalu kata dia, melihat Allah di akhirat. Lah kenapa? Kan memang beda antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Kamu gak beriman Allah dilihat di akhirat, kami beriman. Apanya yang mau debatkan? Nah, terus kata dia, apa dalilnya? Loh, saya yang tanya, kan kamu yang berpendapat. Kamu yang ngajak, dalilnya kamu Allah gak bisa dilihat itu apa? Akhirnya kata dia, ayat Al-Quran, kisah Nabi Musa.
Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Tuhan, Musa berkata, Tuhan, perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lan tarani. Tuhan berfirman, kamu tak akan melihatku. Berarti Allah kan nggak bisa dilihat. Berdasarkan ayat ini. Di dalam kitab-kitab tauhid sudah ada. Lalu kita terangkan, justru ayat ini menjadi dalil Allah bisa dilihat. Loh kok bisa? Pertama, Nabi Musa minta melihat kepada Allah. Minta melihat Allah. Seandainya Allah ini gak bisa dilihat, Nabi Musa gak akan minta. Mengapa? Karena ini persoalan tauhid. Gak mungkin seorang nabi itu bodoh masalah tauhid, lalu kamu yang lebih pintar dari beliau. Masa pintar kamu dari Nabi Musa? Nabi Musa ini nabi ulul azmi, gak bisa disamakan dengan orang biasa. Ini nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini ada terusannya, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu bertahan pada tempatnya, maka kamu akan melihatku. Nah, akan melihatku berarti bisa dilihat. Cuma gunung itu gak bertahan, oleh Allah dihancurkan. Lalu Nabi Musa pingsan. Seandainya gunung itu dibuat bertahan oleh Allah, kan terserah kehendak Allah, berarti Allah bisa dilihat. Karenanya kata para ulama, dalil kedua Allah bisa dilihat dari ayat ini. Melihat Allah di dalam ayat ini digantungkan pada perkara yang jaiz, pada perkara yang mungkin, yaitu bertahannya gunung. Berarti melihat Allah itu perkara yang mungkin berdasarkan ayat ini. Gimana kalau dibalik dalil kamu oleh saya? Kamu cara menjawab saya gimana? Ya gak bisa. Ya makanya kamu harus pakai moderator. Cara apa namanya? Cara menghadapi, cara debat ya seperti itu memang. Dan harus dihadapi. Siapapun, kelompok-kelompok aliran yang menyimpang harus dihadapi. Orang liberal, orang Syiah kok harus dihadapi. Kalau enggak nanti orang awam menyangka mereka ini benar. Kalau orang awam menyangka mereka benar, buktinya ustadz-ustadz saya gak mampu menghadapi mereka. Jangan-jangan mereka benar. Gak bisa begitu. Kebenaran itu pasti menang. Kebenaran itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini cara contoh ya, cara dialog. Ya kalau ingin pandai diskusi, mulazamah dengan saya 2 bulan. Saya ajari, ya tinggal di rumah saya, nanti kalau saya ceramah kemana, ikut saya, dengarkan ceramah saya, nanti sudah bisa insya Allah. Atau YouTube saya, YouTube yang ada saya itu dengarkan semua. Untuk caranya kan banyak teori-teori itu. Karena itu memang teori.